Idam Halid, Ketua DPR paling sederhana dalam sejarah Indonesia. Menjadi pejabat tinggi negara tidak selalu identik dengan kemewahan. Idam Halid adalah contoh nyata bagaimana kekuasaan dapat dijalani tanpa fasilitas berlebih. Ia lahir pada 27 Agustus 1921 di Setui, Kalimantan Selatan, dari keluarga religius yang menanamkan nilai keislaman kuat sejak kecil. Lingkungan tersebut membentuk pribadi yang menjunjung tinggi pendidikan, moral, dan pengabdian kepada masyarakat. Perjalanan karirnya membentang panjang, baik di bidang agama maupun politik. Sebagai tokoh Nahdlatul Ulama, ia pernah menjabat Ketua Umum PBNU selama hampir 3 dekade, sejak 1956 hingga 1984. Kiprahnya menjadikannya salah satu figur berpengaruh dalam perjalanan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Di dunia politik, ia dipercaya menduduki berbagai posisi penting, mulai dari Wakil Perdana Menteri, Menteri Kesejahteraan Rakyat, hingga Ketua DPR MPR pada periode 1971-1977. Meski berada di puncak kekuasaan, gaya hidup Idam Halid jauh dari kata mewah. Ia menolak fasilitas negara bagi keluarganya, termasuk mobil dinas, rumah jabatan, hingga tunjangan tambahan. Pilihan tersebut membuatnya dikenal sebagai Ketua DPR paling sederhana, bahkan kerap disebut sebagai yang termiskin dalam sejarah Indonesia. Keluarganya menjalani kehidupan tanpa privilese, mengandalkan transportasi umum seperti Metro Mini, dan berusaha memenuhi kebutuhan dengan usaha kecil-kecilan. Anak-anaknya terbiasa berwirausaha sederhana, misalnya berjualan nasi bungkus atau air minum, demi menjaga kemandirian. Teladan yang diwariskan bukan berupa harta, melainkan prinsip hidup yang kuat. Ia mendidik anak-anaknya agar tidak bersandar pada jabatan orang tua dan membiasakan mereka memahami arti rezeki halal. Dari situ lahir generasi yang tangguh, terbiasa dengan keterbatasan, dan jauh dari ketergantungan pada status keluarga. Di tengah godaan kekuasaan, integritas Idam Halid tetap terjaga. Namanya tidak pernah dikaitkan dengan praktik korupsi atau penyalahgunaan jabatan. Meski pernah menjabat posisi strategis dalam pemerintahan, ia menutup masa tugasnya tanpa meninggalkan catatan negatif. Selepas dari politik praktis, ia kembali pada akar pengabdian sebagai ulama dan pendidik. Ia membina santri, mengajar di pesantren, serta mendirikan rumah yatim di Cipete Selatan dan Cisarua, membuktikan konsistensi hidup untuk melayani masyarakat. Keseimbangan antara politik dan agama juga menjadi ciri khasnya. Sebagai pemimpin NU, ia mengayomi umat sekaligus mengambil peran strategis di pemerintahan. Semua posisi itu dijalani dengan sikap sederhana, tanpa mencari keuntungan pribadi. Identitas utamanya tetap sebagai ulama, meskipun namanya besar di kancah politik nasional. Pengabdian Idam Halid mendapat penghargaan setelah wafat pada 11 Juli 2010 di usia 88 tahun. Pada 2011 pemerintah menganugerahinya gelar pahlawan nasional. 5 tahun kemudian, wajahnya diabadikan dalam uang kertas Rp5.000 sebagai simbol penghormatan negara atas dedikasi dan integritas yang ia tunjukkan. Riwayat hidupnya membuktikan bahwa seorang pemimpin tidak perlu hidup mewah untuk dihormati rakyat. Justru sikap sederhana, ketulusan, serta konsistensi moral yang membuat nama Idam Halid tetap dikenang. Warisan terbesarnya bukan berupa kekayaan materi, melainkan teladan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan kejujuran, kesederhanaan, dan pengabdian tulus kepada masyarakat.